PMI, balik lagi di acara Lock On PMI Bali, dialog online bareng PMI Provinsi Bali. Tepuk tangan. Oke teman-teman, balik lagi nih bersama aku Yunia. Hari ini mungkin teman-teman lihat suasananya berbeda ya. Biasanya kita di studio, di markas PMI. Sekarang karena kebetulan kita ada di Buleleng, kita mengambil tempat langsung nih di lapangan tempat pelayanan Promkes Kesehatan. Nah, ada apa sih teman-teman? Pada hari ini dari PMI Provinsi Bali, PMI Buleleng sedang melaksanakan pelayanan Promkes berkaitan dengan operasi kekeringan di wilayah Kabupaten Buleleng. Nah, hari ini kita akan mengulik nih bagaimana sih Promkes itu bisa berperan di masyarakat dan memberikan dampak yang baik dan positif untuk masyarakat setempat. Nah, untuk itu hari ini Dunia nggak sendirian. Selain mungkin ya terdengar agak riuh atau agak ribut mungkin karena kita ada di lingkungan masyarakat ya sekarang. Masyarakat masih beraktivitas seperti biasa ya teman-teman. Di sini untuk menunjang informasi supaya informasinya lebih efektif sudah hadir di tengah-tengah kita 3 orang narasumber yang sangat kredibel lah, sudah tidak diragukan lagi kepercayaannya. Tepuk tangan dulu untuk 3 narasumber kita. Oke, mulai dari sini dulu dong. Kenalin yang paling cantik. Saya nomor 2 ya kalau gitu cantik ya. Ya. Yang paling senior kan? Oh, yang paling senior. Saya Sri Wahyuni, kebetulan di pengurus bidang sosial dan kesehatan PMI Provinsi Bali. Hai sahabat PMI. Oke. Lanjut yang pakaiannya paling beda nih Nggih, Om Swastiastu. Diperkenalkan tiang Pak Ketut Sugiardi, tiang Perbekal Kaliasem, tiang Ayah Ring Dising dari tahun 2019 sampai sekarang, sampai saat ini. Jadi terima kasih buat sahabat ini, salam kenal lagi. Selamat pagi Rahayu. Lanjut yang pakai kacamata. Swastiastu, saya Made Pak Yasir dari PMI Buleleng, jadi sebagai kepala markas PMI Buleleng. Kalau Pak Suki dulu teman di Yayasan Citra Usaha. Ya. Kayaknya dunianya memang sempit. Memang sempit ya. Pak Mekal juga sama Bu Dokter kalau nggak Kenal salah sering bersatuan ya. Oke deh, kita langsung aja nih membahas ya. Saat ini kan sedang ada Promkes nih Bu Dokter dan Bapak-bapak semuanya sekalian sebagai bentuk pelayanan PMI merespon dari adanya operasi kekeringan. Nah, sebelum kita lanjut ke pelayanan, mungkin Bu Dokter bisa dong jelasin sedikit apa sih pentingnya Promkes? Kenapa harus Promkes? Ya, terima kasih Mbak Yunia. Ya, jadi promosi kesehatan khususnya yang dilakukan oleh PMI Provinsi Bali bekerja sama dengan PMI Pusat, International Federal Red Cross, dan tentu saja ada dukungan dari DREF, terutama khususnya untuk pencegahan. Promosi kesehatan itu adalah untuk pencegahan, karena selama ini PMI dikenal hanya sebagai pemadam kebakaran, penanganan, penanggulangan bencana, tetapi PMI ketika tidak ada bencana bukan berarti tidak melakukan aktivitas apa-apa untuk melayani masyarakat, terutama juga mendukung situasi kekeringan juga di beberapa wilayah di Provinsi Bali ini disertakan. Tentu harus diedukasi masyarakat dengan promosi kesehatan yang berhubungan dengan pola hidup bersih dan sehat, yang berhubungan dengan akhirnya penyakit-penyakit menular ataupun penyakit-penyakit karena gaya hidup daripada masyarakat yang berhubungan dengan tentu saja kebersihan. Karena air itu yang utama dan pertama untuk mendukung kebersihan yang dampaknya adalah menuju kesehatan. Ya, tentu di sini yang berhubungan dengan sering menular adalah perilaku kebersihan pangan dan kebersihan sebelum makan, tentu berhubungan dengan air dan bagaimana produksi masakan juga, yaitu diare. Ya, jadi diare yang hebat ini biasanya akan menimbulkan dampak hingga kematian, terutama pada anak-anak balita. Ya, kalau orang dewasa lebih inilah yang perlu diketahui lingkarannya, lingkaran dari air menuju ke kesehatan masyarakat yang dalam arti luas. Kemudian tentu di sini adalah penularan dari kebersihan itu potong kuku dan lain sebagainya itu dengan cacing. Terutama di sini wilayahnya dari survei yang dilakukan oleh tim
relawan lapangan kita dan tentu Dinas Kesehatan menemukan itu yang perlu dijelaskan ke masyarakat. Kenapa sih kita perlu cuci tangan? Kenapa sih kita perlu potong kuku? Jadi itu relawan-relawan lah yang di lapangan bertugas, baik itu lewat kelompok masyarakat, ibu PKK, ataupun lewat posyandu, tidak pernah lelah, walaupun dari Dinas Kesehatan sudah, tidak pernah lelah karena mungkin kadang-kadang kita lengah. Setelah kejadian kita baru merasakan pentingnya pola hidup bersih dan sehat itu. Termasuk juga demam berdarah itu berhubungan dengan kebersihan lingkungan, ya, kebersihan lingkungan. Bagaimana perilaku kita membuang sampah, perilaku kita dengan saluran-saluran air, apalagi di wilayah ini adalah wilayah pariwisata yang peralihan dari desa tradisional ke pariwisata. Kadang-kadang penyiapan infrastruktur dari pemerintah untuk saluran limbah itu tidak baik, kurang baik, karena duluan bangunan diberdirikan daripada saluran limbah masyarakat, terutama air hujan, itu juga yang mendukung terjadinya bibit-bibit demam berdarah. Itu bisa terjadi kejadian luar biasa, ada KLB demam berdarah, sehingga bagaimana kita menutupi tempat-tempat yang terbuka yang mudah menjadi genangan air karena cuaca sangat belum baik sekali, antara hujan dan panas itu berganti tidak jelas. Dan mungkin perilaku ini juga berhubungan dengan perilaku kesehatan yang lain ketika kita berada di daerah-daerah pariwisata yang rentan, ya, rentan dengan prostitusi juga, karena itu ada hubungan sebab akibat, di mana ada kebutuhan, di sana ada penyedia layanan. Di sini juga kita harus siap dengan yang berhubungan dengan perilaku sehat adalah stay. Jadi konsisten sama pasangan. Jadi jangan sampai kita terinfeksi penyakit menular seksual, khususnya di sini adalah HIV. Karena HIV tidak hari ini kita temukan langsung sakit, langsung kita berperilaku yang tidak sehat, berganti-ganti pasangan, itu tidak hari ini kita akan sakit, tentu 5 tahun ke depan baru akan nampak, dan itu juga akan berdampak ke anak-anak. Karena ketika dia seorang ibu rumah tangga, dia orang yang di rumah terinfeksi tapi tidak mengetahui dirinya terinfeksi, akhirnya anaklah yang terdampak. Untuk itu Promkes masih sangat penting, baik dari semua media, seperti hari ini Log On ini juga media langsung, face to face, atau media tidak langsung, media cetak saya kira kurang disenangi, media online lah lebih banyak disenangi oleh masyarakat untuk promosi kesehatan seperti hari ini kita lakukan. Betul. Jadi sebenarnya kekurangan atau krisis air ini tidak cuma ke penyakit yang mungkin yang kayak secara langsung diare, cacingan, tapi juga bisa berdampak kepada isu-isu yang lain ya Bu ya. Sehingga Promkes itu perlu dilakukan. Betul, karena dengan kebutuhan air misalnya beli mahal, jadi kan dia harus bekerja ekstra. Nah, pekerjaan untuk mendapatkan uang banyak ini akhirnya melakukan hal-hal yang berdampak jangka panjang dalam kehidupan seseorang. Ini juga penting kita promosikan ke masyarakat. Sehingga PMI turun untuk bisa mendistribusikan air ke masyarakat, sehingga tidak harus membeli air dengan mahal, jadi tidak jadi alasan untuk melakukan perilaku-perilaku hidup yang kurang sehat. Itu poin pertama yang bisa kita dapat ya dari pertanyaan yang pertama. Lanjut nih Bu, lanjut ke Bapak. Lanjut ke Kak Fasa dulu, oke. Kak Fasa, mengingat pentingnya Promkes juga kita bekerja sama dengan PMI Buleleng untuk bisa menyalurkan Promkes ini, untuk bisa merealisasikan pentingnya Promkes ini ke masyarakat. Kira-kira dari PMI Buleleng ini strategi yang sudah dilakukan apa aja nih Kak Fasa? Baik, terima kasih. Jadi strategi dari PMI Buleleng dalam Promkes ini, karena kita harus pakai pendekatan ya, istilah FGD. Kalau kita seperti saya sudah berumur, menyampaikan sesuatu kadang-kadang kurang pendekatan sama masyarakat, sama anak-anak. Muda-muda gitu. Saya merasa tua ini. Jadi seperti siswa, tetap semangat, jadi kami melibatkan kaum muda lah, relawan PMI, karena relawan PMI itu ada statusnya mahasiswa, jadi mereka sudah misalnya pendekatan sama anak-anak atau dengan sistem permainan, karena kami sudah bermain lagi, jadi anak-anak remaja itu ya bermain dengan anak-anak, bagaimana bisa mendekatkan diri dengan kesehatan. Seperti tadi dibilang sama Bu Dokter, memang kita untuk kesehatan itu kekurangan air itu sangat erat dengan hubungan dengan
kehidupan sosial di masyarakat, berbagai cara bagaimana dia bisa membeli air. Nah, ini suatu upaya dari PMI. Sebelum adanya trap ini juga PMI pernah dibiayai oleh Oasis. Jadi kami pernah disponsori oleh Oasis dari tahun 2019. Mungkin dari Pak Mekel sudah kami bayar di sini. Jadi dulu pernah dibiayai oleh PT Oasis dan juga dibiayai oleh pihak donatur lain. Jadi kami sistemnya adalah mencari donatur juga masyarakat yang mau, dan juga kerjasama dengan PDAM ya, karena kami mencari air itu biar tak beli. Jadi kami mohon bantuan ke PDAM biar kami bisa melayani air dengan baik. Karena terus terang aja dalam pelayanan air ini kami tidak mau sembarangan ngambil air, harus juga PDAM, karena kualitas air. Kualitas air harus PDAM yang membuat kualitas air, bukan harus kami ngambil air sumur, tak mau. Jadi betul-betul airnya memang harus bersih. Dan dalam perbekas itu juga kami membawa pada anak-anak biar hematlah pemakaian air. Itu yang ditekankan pada anak-anak, tidak sembarangan untuk menggunakan air. Jadi itulah harapan kami. Dengan ini merupakan yang 30 kali ya dari bulan Maret sampai bulan Mei menyelenggarakan promkes pada anak-anak. Ini kita mendatangi sekolah-sekolah dan termasuk masyarakat. Kita datangi, perlu adanya hidup sehat, dan anak-anak juga sudah dibekali dengan pelatihan-pelatihan PHBS. Karena dalam materi kurikulum KSR Satgana kan sudah mereka juga dapatkan materi pola hidup sehat. Mungkin Pak Mekel bisa mendatangkan bentuk relawan desa gitu, untuk relawan desa dalam penanggulangan bencana. Itu harapan kami. Jadi kalau misal selain promkes, di sini juga kita memberikan bantuan secara langsung juga ya Pak. Jadi dalam bentuk air bersih, dan air bersih juga nggak sembarangan pengambilannya, tapi tetap itu dari PDAM supaya terjamin kualitasnya juga. Oke, dan yang bergerak juga teman-teman dari relawan ya, yang masih unyu-unyu lah, masih muda, punya semangat. Pasti senang tuh kalau masuk sekolah, kakak gitu. Jadinya lebih semangat ya untuk menerima informasi gitu. Dan fungsinya juga dari anak-anak relawan itu dipakai untuk bahan penelitian juga. Beberapa teman-teman dari relawan, karena dia status mahasiswa, juga dipakai untuk pembuatan tugas di kampusnya. Jadi ada beberapa anak-anak itu sambil dia mencari data, sambil melayani masyarakat. Itulah harapan kami dari PMI. Jadi mereka sambil membuat tugas kampus, sambil melayani masyarakat. Jadi semuanya tercover ya, masyarakat tercover, kita PMI juga tercover, maksudnya dari mahasiswa, dari teman-teman relawan bisa terbantu juga ya dari tugas-tugas yang lain gitu. Nah, pingin denger nih setelah mungkin pelayanannya, kalau misalkan promkesnya tuh apa saja nih Kak, medianya mungkin ya yang digunakan? Kalau media, kami kemarin kan datang dari PMI Provinsi Bali ya, berupa pamflet, ada spanduk, ada juga penyebaran stiker, ada juga brosur-brosur itu juga bantuan dari federasi. Jadi bagaimana masyarakat yang lupa biasanya lihat brosur, jadi bagaimana di hari itu apa menyebabkan, mereka juga biar tahu dengan menyebarkan brosur dan juga stiker-stiker yang ada biar ditempel di rumahnya masing-masing. Itu harapan kami, dan juga spanduk sudah terpasang di masing-masing kelompok. Ya, salah satunya ini mungkin yang ada di belakang kita ini. Di sekolah juga ada dipasang. Di sekolah-sekolah juga dipasang. Jadi sasarannya ke sekolah, ke kantor pemerintahan, ya semuanya. Kalau sudah dengan pelayanan seperti ini, kita mau dengar nih bagaimana respon penerima manfaatnya yang diwakili oleh Pak Mekel sendiri. Silakan Pak, ya gimana nih sejauh ini pelayanan PMI di masyarakat? Terima kasih Bu Yunia, Bu Dokter, terima kasih dari provinsi, kemudian Pak Pasek dan tim. Jadi saya ucapkan selamat datang di desa saya di Kaliasem. Jadi saya berikan gambaran sedikit tentang desa saya. Jadi saya mewilayahi Kecamatan Banjar, ada 17 desa. Kami desa yang paling timur, perbatasan dengan desa Kalibubuk. Kami ada 7.800 penduduk kurang lebih. Itu terdiri daripada 7 dusun, 2.626 kakak.
Kami menyambut baik pengembangan jejaring kerjasama baik dengan PMI, dengan pemerintah maupun dengan personal instansi terkait, karena kami banyak juga punya kerjasama dengan para kaum ekspatriat, khususnya tamu-tamu asing. Kami memang berada di daerah wisata, daerah pesisir, tetapi 2 dusun kami itu ada di daerah perbukitan, Bu, yaitu Dusun Punggang dan Dusun Pure. Nah, sebelum saya menjabat, itu hampir 15 tahun kami memang selalu 2 dusun ini selalu kekurangan air. Nah, Stungkare yang menjabat tahun 2019 itu dapat program dari PUPR pusat sebesar 1,8 miliar. Stungkare sekarang 1 dusun Banjarpure sudah dapat air bersih. Yang terdiri dari 350 kakak, kurang lebih sekarang sudah hampir mencapai 80% yang amprah air. Jadi belum 100%. Sehingga pada saat kekeringan ini kami pun melakukan kerjasama dengan PMI. Jadi sudah beberapa kali kami dibawakan air ke sini, termasuk promosi-promosi kesehatan dalam rangka mengedukasi masyarakat kami untuk selalu melakukan upaya-upaya pencegahan. Nah, kemudian 21 dusun di Punggang itu kami dapat program Pansimas yang juga berkutat dalam konteks air bersih juga. Itu kami ada di sana ada 165 kakak, kami punya tinggal 20 kakak yang belum terfasilitasi akses air bersih karena medannya terlalu berat. Kemarin kami sudah mulai garap, Pak, sudah mulai garap kelanjutannya karena dana sudah keluar. Stungkare ke depannya kami tidak mempersulit PMI lagi, Pak. Tapi kami belum memastikan Stungkare. Nah, karena prinsip kami di desa yang selaku perbekal, tentu dalam rangka memajukan desa Kaliasem dengan berbagai perspektif permasalahan, kami tidak bisa sendiri. Kami tetap bermitra dengan personal, dengan instansi terkait, dengan pihak swasta. Nah, ini suatu bukti PMI itu luar biasa, Pak, Ibu. Jadi kita bangga nih. Ya, jadi PMI hadir, jadi pemerintah hadir terkala masyarakat kesusahan, ada masalah, pemerintah hadir. Tentu kami selaku perbekal menjembatani itu. Kalau kami tidak terbuka kepada pemerintah, kepada PMI tidak tahu. Nah, ini sangat luar biasa. Nah, tadi ada pertanyaan dari Ibu, apa manfaatnya setelah kami menerima bantuan ini? Tentu karena saya memegang konsep pemberdayaan. Saya tetap memegang konsep pemberdayaan. Jadi PMI datang lewat Promkes, baik itu dari provinsi maupun kabupaten, itu nyata sekali pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat kami meningkat. Ya, karena diberikan edukasi baik lewat brosur, mungkin face to face, walaupun dengan diskusi tadi. Nah, kami selalu mengedepankan pemberdayaan, artinya kami tidak selalu sepenuhnya harus ketergantungan kepada pemerintah secara terus-menerus. Nah, kami edukasi masyarakat, kamu harus berdaya, kamu harus bangkit. Misalnya kami juga ada waktu ini, Stungkare sekarang kami sudah bisa menurunkan angka gigitan untuk anjing, rabies. Nah, kemudian DB, kemarin juga saya ada tamu asing yang kebetulan dia relawan kesehatan, dia bilang kepada saya, Pak Mekel, Kaliasem rawan berkaitan dengan gigitan nyamuk berdarah. Kenapa? Karena secara kewilayahan Bapak masih banyak ada perkebunan-perkebunan. Nah, kemudian lintas transportasi di sini sangat tinggi sekali. Belum tentu masyarakat di sini demam berdarah didapat di sini. Karena masyarakat kami itu kebanyakan berkecimpung di daerah wisata, petani, buruh, dan lain sebagainya. Kemarin juga gigitannya cukup tinggi yang kena kasus demam berdarah. Nah, kami melakukan upaya-upaya kerjasama dengan pihak puskesmas. Setiap dusun kami gerakkan untuk selalu satu bulan 2 kali melakukan upaya gotong royong. Jadi kearifan lokal yang sudah mengakar sebenarnya itu dihidupkan kembali. Nah, Stungkare itu bisa dicegah. Selama PMI datang pada saat itu, nah, Stungkare masyarakat kami terfasilitasi dengan air. Terfasilitasi, itu manfaat yang paling besar. Rasa ya, Pak. Ya. Nah, kemudian masyarakat kami salah satu yang cukup menggembirakan saya, Niki, kemarin saya nyetor data ke Dinas Perkinta dalam upaya untuk mendapatkan bantuan jamban. Karena dulu masyarakat kami banyak yang tidak punya jamban. Nah, kenapa? Ya karena air nggak ada. Gitu. Nah, sekarang dengan air sudah ada, baik yang masuk dari PMI walaupun tidak terus-menerus. Itu masyarakat kami kemarin data sudah ada 20 yang mulai membangun jamban sendiri. Jadi dia punya harapan gitu. Saya bangun aja jamban, Pak Mekel, walaupun program air belum jalan, nanti PMI kan datang gitu dia. Tapi ada ya, gitu, Pak, ya. saya bangun aja ya jamban gitu. Terus juga kalau ini belum bisa Pak Mekel bisa sambungkan programnya, nanti kan PMI yang datang gitu. Jadi berarti kami sudah bangun, air akan ada gitu. Oke lah itu bangun. Nah, itu suatu bukti bahwa masyarakat kami sudah berdaya.
Jadi PMI datang memberikan stimulus, mengedukasi masyarakat kami bangkit dan berdaya dalam konteks itu. Nah, yang rasa program-program Promkes yang dilakukan di PMI ini bagus sekali dalam upaya mendekatkan akses layanan kepada masyarakat lebih dekat. Bukan berarti kita terus-menerus seperti itu gitu. Tapi mungkin nanti ada kreatif inovatif lagi, program apa yang bisa dilaksanakan lagi. Yang yakin lewat Pak Pasek dan tim dan Ibu, yang yakin PMI banyak punya program-program kreatif inovatif. Ya. Yang sudah dari dulu kerjasama semenjak yang di LSM. Jadi bagaimana kami dibantu untuk tes darah, screening dan lain sebagainya. Kemarin juga saya minta untuk diadakan donor. Iya, Pak. Nah, karena kemarin ada masyarakat yang nelpon, Pak Mekel ada donor Pak. Nah, kemarin juga saya malu karena cuma 2 orang yang baru daftar. Mbak, biarin deh Pak, nanti biar langsung ke PMI. Tapi timnya, tak apa-apa Pak Mekel, yang penting ada tempat. Oh, silakan dah kalau begitu. Nah, ini tentu begitu PMI dikatakan melakukan Promkes, masyarakat kepekaan sosialnya muncul. Saya mau donor. Astungkare hari ini bisa tercapai target Pak Pasek, mohon maaf. Karena sebenarnya saya mau menunda waktunya Bu Dokter karena ada 3 kegiatan ngaben sekarang. Tentu mobilisasi masyarakat kami ke sana. Tapi kami sudah kontak kadusnya, Pak Kadus ini sampai jam 12. Mohon nanti setelah selesai di sana mobilisasi masyarakat biar ke sini. Mudah-mudahan saja Bu tidak kecapaikan mereka. Nah, itu kira-kira Bu yang kami rasakan selama ini. Jadi sekali lagi Bu Dokter dari provinsi dan Pak Pasek dari PMI dan seluruh tim yang ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kerjasama ini terus berlanjut walaupun dalam bentuk program yang lain gitu. Gitu Bu. Iya, harapannya sebenarnya dari poinnya Pak Mekel tadi penting sekali adalah pemberdayaan bagaimana masyarakat itu mampu untuk bergerak nih untuk memotivasi diri kemudian dia bisa menjalankan hidupnya gitu kan. Ya PMI juga tidak ingin masyarakat sepertinya ketergantungan, dimanjakan gitu ya. Itu ya kan. Jadi kita kasih stimulus ternyata sudah ada ya perubahan yang bisa dilihat oleh masyarakat Pak Mekel sendiri. Ini sebuah pencapaian dan peningkatan yang luar biasa ya Bu Dokter, Kak Pasek semuanya. Betul. Dan kegiatan ini juga mungkin perlu ditambahkan dalam rangkaian juga Hari Kesehatan, Hari Palang Merah Sedunia yang pada tanggal 8 Mei kemarin ya diperingati, dan juga tanpa relawan-relawan acara Promkes dan distribusi air bersih ini juga tidak bisa berjalan dengan baik. Untuk seluruh relawan. Ya, terima kasih banyak, dan tentunya kepada Pak Mekel juga yang begitu terbuka dengan masyarakat. Mungkin perilaku yang satunya buang sampah juga ya Pak ya, karena rabies juga cukup tinggi di Kabupaten Buleleng ini karena berhubungan dengan anjing-anjing liar yang mencari sampah di luar, sehingga boleh menyayangi anjing tapi peliharalah dengan baik dan simpan di rumah. Mungkin promosi ini juga perlu kita tambahkan ya dalam Promkes selanjutnya, karena Buleleng Karangasem itu yang tertinggi angka rabiesnya dan sulit untuk mendapatkan juga vaksinnya. Itu yang mungkin perlu nanti ke depannya dalam Promkes berikutnya kita lebih dalam mungkin berkaitan dengan rabies Bu, ini saya pernah diskusi dengan masyarakat. Mungkin ini Ibu bisa menyambungkan nanti ke pemerintah Bu. Kenapa sih banyak anjing liar? Kemarin saya observasi diskusi dengan masyarakat. Nah, dia kepingin sekali pemerintah itu memiliki perda Bu, dilarang masyarakat untuk memelihara anjing betina. Wah, itu diskriminasi bukan begitu Bu. Artinya begini, dilarang untuk memelihara anjing betina yang tidak ditakarkan di takaran itu. Maksudnya begini, harus dipelihara di rumah dipelihara di rumah. Karena begini Bu, budaya yang muncul di masyarakat, begitu anjingnya itu beranak, memiliki anak 5, penjantan 1, yang 4-nya dibuang. Saya kemarin kerjasama dengan pemungut sampah itu, hampir 30-an saya temukan di tempat sampah itu. Itu dibuang. Nah, anjing liar ini pemicu karena dia tidak terawat, kemudian berinteraksi dengan ini memunculkan Bu. Itu kemarin saya juga terkejut masyarakat mengusulkan seperti itu. Pak Mekel bukan berarti melarang secara keseluruhan, berikan dia memelihara anjing betina, tetapi asalkan dirawat atau khusus dia menjual anjing yang dirawat gitu. Dia beli ke sana atau gimana gitu. Itu kemarin masukan dari masyarakat kami ketika kami melakukan diskusi di Balai Banjar gitu. Nanti mudah-mudahan Desa Kaliasem ini bisa menjadi jangkauan daripada kelompok-kelompok rabies yang di Provinsi Bali ini. Bisa salah satu menjadi tempat. Mungkin juga yayasan-yayasan street dog ini kan juga sudah banyak sekali. Mudah-mudahan bisa sampai ke Desa Kaliasem ini Pak. Keren banget ya teman-teman. Jadi kita awalnya mungkin dari operasi keringan,
kemudian ternyata bisa merambat sampai ke isu-isu yang ada di masyarakat, dan ini tidak terlepas dari pentingnya peran dari masyarakat itu sendiri, pemerintah desa itu sendiri. Dan saya sangat mengapresiasi kalau misalkan pemerintah desanya bisa terbuka. Oh, ini loh keadaan desa saya, gimana bisa nggak dibantu nih di... Tidak asal Bapak senang Pak ya. Apa adanya yang harus untuk kepentingan masyarakat, apalagi ini wisata ya, daerah wisata, jadi akan tergaung, nanti wisatawan nggak ada di sini, masyarakat kehilangan lapangan kerja lagi. Betul sekali. Nah, menuju ke sesi penutup ini, mungkin adakah hal-hal yang ingin disampaikan, harapan atau bagaimana nih? Mungkin dari Pak Mekal dulu deh, yang paling. Kalau saya sederhana, PMI provinsi, kabupaten teruslah berkarya. Jangan lelah, karena permasalahan di masyarakat walaupun sudah ada dana 1 miliar Bu, sangat kurang. Jadi teruslah berkarya menjadi mitra kerja sama masyarakat dalam upaya untuk membantu masyarakat dalam tanda kutip, dalam perspektif kesehatan apapun bentuknya. Yang yakin dan percaya kehadiran PMI akan sangat berguna dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan, komitmen dan keterampilan masyarakat. Nah, setungkari kehadiran PMI nanti mampu memberdayakan masyarakat, sehingga PMI nanti perannya sebagai fasilitator saja. Tidak, masyarakat tidak ketergantungan karena mereka sudah berdaya. Itu harapan dia. Yang pastinya kita terus kerjasama juga. Oke. Terima kasih Pak Mekal. Lanjut nih ke Kapase. Jadi harapan kami dari PMI kepada masyarakat yang mampu untuk tetap membantu PMI, itu harapan kami, yang sehingga kami bisa membantu yang kurang mampu kepada masyarakat. Itu harapan kami dari PMI. Jadi saling sharing lah antara masyarakat yang mampu, kami bisa membantu yang tidak mampu. Itu harapan kami. Mungkin ada yang bingung ya, saya mau bantu tapi lewat mana? Lewat PMI aja. Ya udah, PMI terpercaya, terdebes lah pokoknya ya Bapak saya. Itu harapan. Oke, Bu Dokter. Ya, sahabat PMI, mulailah dari kita sendiri, bergandengan tangan bersama-sama, menolong sesama dalam hal yang paling kecil. Mulailah dengan perilaku hidup bersih dan sehat, ditularkan kepada semua sahabat-sahabat, dan saling membantu siapa yang membutuhkan. Tidak harus menunggu punya uang, tapi punya pengetahuan melalui promosi-promosi kesehatan yang berguna, akan kita bisa tetap menjaga hidup ini sehat, baik sehat fisik, mental, dan spiritual. Saya kira itu. Terima kasih untuk ketiga narasumber kita yang sudah hadir pada kalau sekarang siang ya, pada siang hari ini ya. Jadi sudah tengah hari. Dan menyinggung soal tadi, jika teman-teman ingin berpartisipasi dalam kegiatan di Palang Merah Indonesia, teman-teman bisa bergabung bersama kami di Sahabat PMI Bali dan bisa memberikan donasi dalam bentuk uang dan bentuk lainnya, sehingga nanti donasi itu akan disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Dan tentu saja terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kita bisa berkarya, kan Pak Mekal bilang kita berkarya di Desa Kaliasem yang sungguh luar biasa ini, dengan keramah tamahan masyarakat, dengan penerimaan masyarakat, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Tidak lupa juga kami mengucapkan selamat merayakan kenaikan Isa Al-Masih, dan juga buat teman-teman Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia, selamat merayakan Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia 8 Mei tahun 2024. Nah, Pak Kapase mungkin mau promosi juga nih, tanggal 12 ada acara apa nih Kapase ya? Sekalian gitu loh. Ini dalam rangka ulang tahun Palang Merah Dunia ya. Kalau memang Pak Mekal hari ini tidak bisa masyarakat untuk donor darah, jadi kami mengundang itu tanggal 12 Mei ini. 12 Mei kami menyelenggarakan Jalan Sehat Kemanusiaan judulnya. Dari jam 6:30 kami akan keliling kota. Habis itu, habis Jalan Sehat, kami akan donor darah. Nah, untuk kaum muda juga disediakan berkreasi, jadi lomba ILL anak PMR Nadia. Jadi langsung dengan penyerahan hadiah, itu penyerahan hadiah lomba edukasi Palang Merah Remaja, jadi PMR Gira dan PMR Remaja. Itu juga kami dari PMR juga kami berikan. Masyarakat diajak donor darah. Itu harapan kami kepada masyarakat yang punya kesempatan untuk bisa donor darah tanggal 12 Mei. Kami undang untuk di Sasana Budaya. Terima kasih. Oke, demikianlah Rock On PMI Bali pada hari ini. Semoga apa yang menjadi perbincangan hangat dan ya panas siang hari ini. Ini literally panas.
Semoga bisa diterima dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua di sana. Saya Yunia dan seluruh narasumber mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lokon berikutnya. Bye-bye.